Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Sugiyarti, mahasiswa SPS Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah diskusi dari mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, yaitu modul 1 tentang isu sosial, politik, dan sosial budaya dalam pendidikan dasar. Sebelum menjawab sebuah diskusi, saya akan menyampaikan dua artikel dengan wacana sebagai berikut. Baik, artikel pertama yang akan kita bahas adalah membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu dari Siti Aisyah dan kawan-kawan tahun 2022. Poin penting yang dibahas diantaranya pentingnya pendidikan yang berkualitas, baik program dari pemerintah, swasta, ataupun lembaga pendidikan dan masyarakat. Kemudian faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan terutama di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah upaya peningkatan kualitas pendidikan, yaitu dengan mengembangkan profesional tenaga pendidik agar pembelajaran lebih berkualitas. Program Sustainable Development Goals atau SDGs terdiri dari 17 tujuan utama yang diadopsi oleh semua negara anggota PBB pada tahun 2015, yaitu salah satunya adalah pendidikan yang berkualitas. Nah, artikel yang kedua adalah analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, yaitu sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang oleh Muhammad Ahmad Nur Handika tahun 2023. Poin utama yang dibahas adalah peningkatan akses pendidikan, bahwa akses pendidikan ini bisa sampai ke daerah pedesaan. Kemudian yang kedua adalah pengurangan disparitas regional, yaitu mengurangi kesenjangan antara pendidikan di perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas pembelajaran, seperti perbaikan sarana dan prasarana dan pengembangan profesional guru untuk agar pembelajaran lebih berkualitas. Kemudian yang keempat adalah aspek kemanusiaan seperti hak anak, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut terjadi juga di daerah lingkungan tempat saya mengajar. Kebetulan saya mengajar di SDIT Aliman Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Masalah pendidikan yang dibahas dalam kedua artikel tersebut menunjukkan beberapa kesamaan. Di antaranya akses pendidikan, bahwa akses pendidikan di Bojongsari juga menjadi sebuah perhatian sesuai dengan berita yang ada di Radar Depok, bahwa tim IRDA Depok melakukan verifikasi terhadap berbagai aspek keuangan yang digunakan oleh sekolah-sekolah tersebut guna memastikan bahwa dana BOS tersebut digunakan tepat sasaran dan transparan. Kegiatan ini dilakukan untuk proses pembinaan yang tentu saja sangat bermanfaat bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian kualitas pendidikan juga menjadi fokus di Bojongsari. Menurut pemerintah Depok, sesuai dengan berita di Republika, bahwa pemerintah Depok memperhatikan kualitas pendidikan untuk meningkatkan kualitasnya. Wakil Wali Kota Depok mengatakan bahwa meminta agar pengawas, kepala sekolah, dan guru di Kota Depok untuk memperhatikan kualitas pendidikan agar lebih maju dan bermutu. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Bojongsari juga menjadi prioritas. Dilansir dari Radar Depok bahwa Musrenbang di Bojongsari menunjukkan bahwa infrastruktur seperti drainase, jalan, dan fasilitas pendidikan menjadi dambaan warga dan menjadi
suatu prioritas bagi Kecamatan Bojong Sari. Adapun perbedaan dari artikel tersebut adalah yang pertama kondisi infrastruktur, bahwa di Bojong Sari masih ada beberapa masalah, yaitu seperti sekolah yang ambruk. Kemudian juga ketersediaan fasilitas seperti kekurangan bangku dan buku pelajaran. Yang ketiga adalah akses pendidikan, bahwa ini merupakan tantangan yang sulit di sekolah, terutama di Bojong Sari, dan pemerintah berupaya terus meningkatkan akses pendidikan di Bojong Sari. Kemudian yang keempat adalah kesetaraan pendidikan, bahwa di Bojong Sari terus berupaya untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pedalaman yang ada di Bojong Sari. Kemudian terkait dengan saran mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya, memerlukan beberapa pendekatan yang holistik dan inklusif. Diantaranya untuk isu sosial politik, pertama saran yang diberikan adalah membangun komunitas mendukung, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung, di mana siswa merasa nyaman dan mengungkapkan pendapat mereka tanpa takut dihakimi. Kemudian yang kedua adalah komunikasi proaktif, yaitu berkomunikasi secara terbuka dan semua pemangku kepentingan seperti orang tua, guru, siswa tentang isu-isu yang mungkin kontroversial, sehingga membantu mereka untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman mereka. Kemudian yang ketiga adalah mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sehingga membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan pendapat serta belajar cara berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif. Kemudian keempat adalah adanya pelatihan guru. Dengan adanya pelatihan guru memberikan pelatihan bagaimana cara guru menangani isu-isu kontroversial dan mengelola kelas yang beragam secara politik. Nah, adapun isu sosial budaya, saran-saran yang bisa diberikan adalah yang pertama pengajaran responsif budaya, yaitu mengadopsi pendekatan pengajaran responsif terhadap budaya, di mana guru mengenali dan menghargai kekuatan budaya yang dibawa oleh setiap siswa. Kemudian menghormati dan memperkuat budaya siswa, kemudian melibatkan keluarga dan komunitas, bahwa pendidikan yang diberikan relevan dan mendukung kebutuhan siswa. Kemudian yang terakhir adalah mengatasi hambatan bahasa, yaitu bahwa sekolah menyediakan dukungan bahasa bagi siswa yang tidak fasih dalam berbahasa Indonesia. Kaitannya isi artikel tersebut dengan materi modul 1 dan BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara adalah yang pertama, bahwa kedua artikel tersebut dan BMP Studi Komparatif membahas tentang isu sosial politik dan sosial budaya yang mempengaruhi kualitas dan akses pendidikan. Kemudian yang kedua adalah perlunya akan pendidikan dan budaya untuk meningkatkan kepribadian manusia dan memperbaiki budaya nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan martabat kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, beradab, bermoral, dan bermartabat sesuai dengan visi misi NKRI yang dikenal sebagai National and Character Building. Ini sesuai dengan salah satu tujuan dari salah satu program SDGs. Kemudian dalam penjelasan dan pembahasan terhadap isu-isu sosial perlu adanya teori yang mendukung. Seperti dalam tabel berikut ini. Yang pertama adalah adaptation, yaitu kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sebagai contoh, baik buruknya sifat siswa tergantung dengan lingkungan seperti sekolah, keluarga, atau masyarakat. Kemudian yang kedua adalah goal attainment, yaitu kemampuan sistem untuk menetapkan dan mencapai tujuannya. Sehingga ketika sekolah sudah menentukan tujuannya dengan menetapkan perilaku yang baik, maka di rumah atau di masyarakat pun harus sama tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah integration. Fungsi integratif menjaga agar bagian-bagian sistem tetap terkoordinasi dan berfungsi bersama tanpa gangguan.
Jadi tujuan tersebut itu harus terintegrasi, terhubung antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah latensi, yaitu fungsi ini berkaitan dengan aspek budaya yang menghasilkan dan mempertahankan motivasi serta pola perilaku yang diperlukan untuk kelangsungan sistem. Ketika fungsi ini sudah dijalankan dengan baik, maka masyarakat itu harus memelihara bahwa perilaku itu adalah baik, sehingga tidak ada sistem yang salah seperti itu. Baik, itu saja diskusi kita kali ini. Sampai bertemu lagi di diskusi selanjutnya. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.